Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Rabu 22 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Teluk Labuan Pandeglang kembali menjadi lautan sampah. Warga meminta instansi terkait mengatasinya. Pemkot Tangerang akan menyelenggarakan job fair terbesar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Tangerang. Mantan karyawan BPTKI Serang bersama 3 orang lainnya diamankan Polda Banten karena diduga melakukan tindakan perdagangan orang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polda Banten berhasil mengamankan mantan karyawan BPTKI Serang bersama 3 orang lainnya karena diduga melakukan tindakan perdagangan orang. Mereka melakukan aksinya dengan modus menjadikan para korban sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Sejauh ini para tersangka telah mengirimkan 10 korban yang dijanjikan pekerjaan di Arab Saudi dengan gaji 5 juta rupiah. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Mantan karyawan BPTKI Serang bersama 3 pelaku lainnya diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus menjadikan para korban sebagai ART di Arab Saudi berhasil diamankan oleh Polda Banten. Para tersangka asal Serang dan Tangerang yang berinisial BT, JB, YA, dan KA melakukan aksi perdagangan orang ke luar negeri dengan modus menjadikan para korban sebagai asisten rumah tangga dilakukan para tersangka hampir 6 bulan terakhir ini. Dari pengungkapan ini diketahui bahwa para tersangka telah mengirimkan sebanyak 10 korban yang telah dikirim ke Arab Saudi dengan visa kunjungan. Jelas AKBP Dian Setiawan, Wadir Krimum Polda Banten saat menggelar ekspos kasus Selasa 21 Februari. Dengan cara membuatkan visa kunjungan bagi para korban dan dijanjikan upah kerja sebesar 5 juta, serta tanpa biaya pemberangkatan, para pelaku membujuk korban untuk berangkat ke Arab Saudi. Lanjut AKBP Dian Setiawan. Aksi perdagangan orang ke Arab Saudi ini didukung dengan pengalaman para pelaku yang diketahui pernah bekerja di BPTKI Serang serta sebagai petugas otoritas bandara Soekarno-Hatta. Lanjutnya, setiap aksinya para pelaku akan mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah dari agensi di Arab Saudi serta mendapatkan biaya pengganti keberangkatan para korban. Tindakan ini sangat merugikan para korban karena para korban tidak tercatat sebagai pekerja imigran Indonesia dan bila terjadi hal-hal yang membahayakan korban maka pihak BPTKI tidak dapat berbuat apa-apa. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 2 ataupun pasal 4 atau pasal 10 Undang-Undang TPPO tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 600 juta. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang akan menyelenggarakan kegiatan Job Fair dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Tangerang ke-30. Job Fair kali ini diklaim sebagai yang terbesar dari yang pernah ada di Kota Tangerang dan menyediakan ribuan lapangan pekerjaan. Laporan selengkapnya, Jose Marwoto dari Heartline Radio Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, pemerintah Kota Tangerang akan menggelar Job Fair atau Bursa Lowongan Kerja dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tangerang ke-30 di bulan Februari ini. Pemerintah Kota Tangerang mengklaim bahwa Job Fair kali ini merupakan salah satu yang terbesar di Kota Tangerang dengan menyediakan ribuan lowongan kerja. Acara Job Fair rencananya akan berlangsung di Stadion Benteng Reborn Kota Tangerang mulai tanggal 26 sampai 27 Februari 2023. Dari informasi yang kami peroleh, terdapat kurang lebih 10 perusahaan yang turut hadir dalam program Bursa Lowongan Kerja. Beberapa di antaranya merupakan perusahaan besar seperti PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart, PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi, PT Indo Marco Primastama atau Indomaret, dan masih banyak lagi. Bursa Lowongan Kerja spesial Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Tangerang ke-30 ini akan diisi dengan berbagai rangkaian acara, mulai dari walk interview, senam massal, coaching klinik, fun game, door prize, podcast, dan diskusi.
Adapun program ini juga akan diikuti oleh warga Kota Tangerang maupun warga di luar Kota Tangerang dengan persyaratan harus mengunduh aplikasi Tangerang Live di Google Play Store. Cara untuk mengikuti job fair offline menggunakan aplikasi Tangerang Live adalah sebagai berikut. Pertama, Anda harus login ke akun Tangerang Live. Masukkan email pengguna atau nomor induk kependudukan dan password, kemudian klik login. Klik menu pencarian, kemudian ketik Tangerang Cakap Kerja. Pilih menu job fair, kemudian pilih acara job fair yang ingin diikuti, lalu klik tombol daftar. Pilih tanggal dan sesi jam kehadiran, kemudian klik tombol daftar sesi. Pastikan tanggal dan jam sesi sudah benar, kemudian klik simpan. Dan Anda telah berhasil mendaftar untuk tanggal dan jam yang telah dipilih. Perlu Anda ketahui peserta terdaftar agar membawa perangkat yang telah terpasang aplikasi Tangerang Live untuk masuk dan melamar lowongan di acara job fair. Peserta wajib untuk datang sesuai dengan tanggal dan jam sesi yang dipilih, sebab jika terlambat datang, maka peserta harus mendaftar ulang apabila kuota masih tersedia. Untuk memasuki area job fair, peserta harus scan QR Code yang telah disediakan di pintu masuk. Saya Jose Marwoto dari Heartland Radio, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadikan pantai Teluk Labuan Pandeglang kembali jadi lautan sampah. Persoalan tumpukan sampah tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu dan belum diatasi oleh instansi terkait. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akar Sari Pandeglang. Pantai Teluk Labuan kembali dipenuhi sampah rumah tangga. Persoalan itu muncul karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Ridwan, warga desa Teluk, Kecamatan Labuan mengatakan kawasan Teluk Labuan kembali dipenuhi sampah sejak beberapa bulan lalu. Persoalan tersebut hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Ridwan mengatakan tumpukan sampah tersebut berasal dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, sampah rumah tangga itu juga berasal dari daerah sekitar yang membuang sampah ke laut. Mulyadi, warga lainnya berharap tumpukan sampah tersebut bisa segera ditangani agar tidak terlihat kumuh. Selain itu, tumpukan sampah juga membuat kawasan Teluk kumuh dan bau menyengat. Danu Pratama Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.